Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujati, saya dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 6A. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan mengenai pembelajaran dan pengembangan sentra. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan sekolah dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada bayi sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan untuk pemberian rangsangan untuk menumbuh dan mengembangkan kecerdasan jasmani dan rohani agar nantinya anak tersebut siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang diselenggarakan dalam jalur formal, informal, dan non-formal. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pada anak usia dini itu ada 4. Yang pertama yaitu model pembelajaran kelompok, yang kedua model pembelajaran area, yang ketiga model pembelajaran sudut, dan 4 model pembelajaran sentra. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran dan sentra bermain, di mana lingkaran tersebut nantinya ada seorang guru di tengah-tengah lingkaran yang mengarahkan kepada anak-anak didiknya untuk memberikan pijakan agar anaknya melakukan hal-hal yang akan dilakukan sesudah ataupun sebelum bermain. Macam-macam sentra. Di sini sentra terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu sentra balok. Sentra balok yaitu memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, keterkaitan, bentuk ukuran, kerapian, ketelitian, bahan, dan kreativitas. Kemudian yang kedua yaitu sentra utama peran kecil atau mikro. Sentra peran kecil ini menggambarkan kemampuan berpikir abstrak,
Kemampuan bahasa sosial emosional menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan yang baru dengan menggunakan alat utama yang berukuran kecil. Ketiga yaitu sentra utama peran besar atau makro, yaitu mengembangkan kemampuan menjadi lebih kompleks dan mengembangkan kemampuan bahasa, kemampuan emosional dengan menggunakan alat-alat utama yang berbentuk besar sesuai dengan ukuran dan beratnya. Yang keempat yaitu sentra imtak, yaitu mengenalkan kehidupan beragama dan keterampilan keterkaitan dengan agama yang dianut oleh anak. Biasanya sentra ini itu mengajarkan tentang toleransi antar beragama kepada anak agar saling menghargai antara agama satu dan agama lainnya. Yang kelima yaitu sentra seni. Di sini sentra seni itu memperpadukan antara seni musik, seni tari, seni kriya, seni pahat yang mengembangkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus anak, yaitu kemudian mengembangkan kemampuan gerak, terus aspek kognitif dan sosial emosional pada anak. Yang keenam yaitu sentra persiapan, di mana sentra ini dilakukan pada awal kegiatan, yaitu dengan lebih mengenalkan atau lebih awal kepada pengenalan tentang benda-benda yang ada di sekitar anak, seperti buku, tentang apa itu buku, kegunaan buku, tentang pena, bagaimana cara menggunakan pena, apa saja yang harus digunakan pena, terus bagaimana cara kerjanya. Kemudian yang ketujuh yaitu sentra bahan alam. Sentra bahan alam di sini yaitu kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam dalam proses pembelajaran pada saat permainan. Seperti biasanya kita menggunakan pasir, batu, ataupun kerikil, kayu-kayuan ataupun ranting yang terdapat di alam sekitar. Pada sentra ini anak lebih bersifat kreatif untuk mengembangkan ide-ide yang ada di dalam pikiran anak tersebut untuk diluapkan ke dalam bahan atau bahan pembelajaran. Yang kedelapan yaitu sentra semut. Sentra semut ini adalah sentra masak-masak yang sering kita ketahui, di mana dalam proses ini adanya interaksi antara guru dan anak dalam mengkoordinasi kegiatan belajar mengajar tersebut. Dan di sini anak akan lebih berpartisipasi karena anak berperan secara langsung bagaimana cara mengolah makanan, bagaimana cara memotong sayuran, bagaimana cara memasak. Dan di sini tentunya anak akan lebih berpikir bagaimana cara mereka bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Kemudian sosial emosional anak pun di sini dikontrol bagaimana agar nantinya anak bisa sabar dalam melakukan kegiatan ini, bisa berinteraksi dengan teman-temannya, dan perkembangan motoriknya baik kasar dan halus pun bisa berkembang secara optimal. Umumnya, setiap model pembelajaran itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing sesuai dengan minat dan bakat si anak tersebut dan bagaimana cara guru mengkoordinir kegiatan tersebut. Sehingga pada proses pembelajaran ini itu bisa lebih efektif ketika guru bisa mengambil peran bagaimana agar pembelajaran ini disukai anak dan guru lebih kreatif agar anak itu mempunyai ketertarikan dalam belajar hal baru. Itulah tadi penjelasan mengenai pembelajaran dan pengembangan sentra pada anak usia dini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.